Waalaikumsalam. Dengan Mbak Ura ya? Iya. Silakan masuk, Mbak. Makasih. Ayo Mbak, silakan masuk. Silakan mau duduk di mana yang senyamannya Mbak aja. Boleh deh di sini. Oke. Mbak gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Jadi kesini naik apa? Naik motor sih tadi. Oh sendirian naik motornya? Oke. Di luar hujan atau gimana? Dalam perjalanan? Gak ada halangan? Alhamdulillah gak ada halangan. Mbak, di sini ada yang bisa saya bantu? Jadi sebenarnya kedatangan saya ke sini saya lebih pengen sharing aja sih dan mungkin bisa bertukar pikiran, jadinya bisa menemukan solusi yang pas dari permasalahan saya. Oke. Sebelumnya Mbak pernah melakukan layanan individual? Iya betul pernah. Oh pernah. Mungkin secara teknis Mbak sudah mengetahui ya bagaimana layanan individual itu berjalan. Jadi mungkin di sini saya hanya menekankan bahwa di sini Mbak bisa santai dalam membicarakan permasalahan yang akan Mbak sampaikan kepada saya. Jangan khawatir, saya akan menutup rapat-rapat rahasia dari pembicaraan yang akan kita bicarakan pada hari ini. Jadi karena Mbak juga kesini sukarela, jadi harus bisa lebih santai aja. Oke. Mungkin bisa kita mulai sesi konseling atau layanan individual ini? Iya boleh. Boleh. Permasalahan apa sih Mbak yang ingin Mbak sampaikan atau pengen mencari solusi dari permasalahan tersebut? Oke, jadi akhir belakangan ini baru saja saya terpilih menjadi ketua umum di organisasi saya. Bagus dong Mbak. Iya, alhamdulillah ya terpilih. Namun ada beberapa permasalahan nih Kak. Jadi kayak kan di organisasi saya tentunya gak cuma yang seangkatan ataupun junior saya aja, tapi juga ada seniornya. Dan kultur di fakultas saya itu memang senioritasnya cukup tinggi gitu. Nah, dengan hal tersebut jadinya karena saya terpilih jadi ketua, bawahan saya maksudnya kayak wakil ataupun sekretarisnya itu dari senior. Dari senior. Iya betul. Kenapa saya pilih senior sebagai wakil saya? Karena saya berharap dia tuh bisa menjadi betul jadi membimbing saya, karena kan saya belum tahu banyak tentang pengalaman-pengalaman yang mungkin senior saya udah lebih tahu duluan nih gitu. Nah, terus apalagi buat kaderisasi ke depannya itu senior harusnya lebih mengerti ya tentang hal itu gitu. Makanya saya memilih senior saya menjadi wakil saya dengan harapan saya bisa mendiskusikan hal-hal terkait permasalahan di organisasi dengan beliau gitu. Namun kenyataannya nggak seperti itu, karena senior saya justru cenderung nggak peduli, bahkan merasa ya dia yang paling tinggi di situ gitu. Jadi sejauh ini dia tuh belum pernah mengikuti arahan dari saya gitu. Contohnya saja misalkan saya udah mengadakan rapat rutin untuk badan pengurusnya, tapi beliau ini nggak pernah datang selama rapat-rapat tersebut. Dan misalkan ada masalah nih nanti tiba-tiba beliau tuh langsung ke intinya gitu, langsung kayak loh kok kenapa bisa kayak gini gitu, padahal kan dia belum tahu nih cerita awalnya tapi udah langsung menghakimi sendiri kayak gitu. Gitu sih Mbak. Jadi saya Sebelumnya Mbak dari universitas apa atau fakultas apa gitu? Saya dari Universitas Indonesia, dari Fakultas Teknik. Oke, jadi seniornya juga dari Fakultas Teknik juga, Iya, seperti itu. Masih sejurusan. Iya. Saya mau tanya, solusi apa yang sudah Mbak lakukan dari permasalahan yang Mbak alami? Oke. Sejauh ini saya tuh berusaha ngobrol heart to heart. Jadi waktu itu saya udah sempat bicara berdua, tapi memang masih lewat chat aja. Oh, masih lewat chat aja. Di situ saya menyampaikan perasaan saya dan saya pengennya seperti apa saya sampaikan juga.
misalkan di organisasi itu jangan dibawa perasaan gitu. Mungkin kayak saya kan sejauh ini melihat senior-senior tuh justru bukannya mendukung ataupun membimbing, justru malah menghakimi saya gitu kan. Di situ saya bilang ke senior saya, tapi senior saya bilang jangan dibawa perasaan gitu. Tapi setelah ngomong itu pun saya sudah menyampaikan kayak apa yang sekiranya bisa dia bantu gitu kan, karena dia juga menanyakan apa yang bisa dibantu gitu. Kemudian saya bilang saya minta tolong untuk dia tuh lebih bersikap tegas dan gak menyepelekan saya di depan yang lain, karena dengan dia menyepelekan saya di depan yang lain, terutama junior, otomatis junior juga hilang respect ke saya gitu. Nah, jadi saya minta tolong untuk dia tuh lebih tegas dan bisa menghargai saya di depan orang lain gitu. Cuman pada kenyataannya dia belum melakukan hal tersebut gitu. Jadi di sini saya juga bingung cara baiknya lagi seperti apa, karena saya juga nggak mau dianggap nggak hormat lah ke dia gitu, karena dia kan masih senior saya gitu. Terus sejauh ini saya juga lebih berusaha mendekati junior saya sih, dibandingkan saya harus terus ngejar si senior saya ini gitu. Membangun hubungan, membangun hubungan para junior ini, biar ya udah mereka justru yang bisa diajak diskusi. Apa sih namanya, seniornya itu sudah Mbak Aura ingatkan atau belum terkait tugas yang sudah diberikan oleh Mbak Aura? Jadi setelah saya menyampaikan itu, saya juga mengingatkan dan memberikan alasan juga kenapa saya memilih dia sebagai wakil. Jadi seharusnya dia pun sudah tahu apa tanggung jawab dia, karena waktu itu kan kalau di organisasi saya itu bertugas untuk kaderisasi dan hubungan internal gitu. Senior yang ada di dalam organisasi tersebut hanya wakil itu saja atau ada senior-senior lain? Ada untuk sekretaris juga dari senior. Cuma entah kenapa saya tahu dia tuh sibuk kuliahnya. Tapi kan kita semua juga sibuk ya kuliah sama gitu. Apalagi masih satu fakultas gitu. Jadi menurut saya kesibukannya nggak terlalu jauh berbeda gitu. Cuman saya udah sering kali ingatkan tentang tugas-tugasnya, tapi ternyata tetap nggak dikerjakan gitu. Itu menjadi beban buat saya, karena saya sebagai ketua kan juga mengawasi yang lain-lain ya, tidak cuma wakil ataupun sekretaris. Dan kalau misalkan ada tanggung jawab yang belum selesai, otomatis saya yang harus menghandle kan. Apalagi sekretaris, atasnya kan harusnya paling wakil, tapi wakilnya juga nggak kerja, jadi atasnya lagi kan saya, jadi saya yang harus menghandle tugasnya wakil dan sekretaris. Tapi kan itu menurut saya terlalu overload juga ya, dan betul. menurut saya nggak memungkinkan aja kalau saya sendiri yang semuanya dikerjakan oleh Mbak. Nah kan Mbak menyatakan bahwa seniornya itu bukan hanya dari wakilnya saja, tetapi sekretarisnya juga senior. Nah, bagaimana sih tanggapan seorang sekretaris yang senior tersebut terhadap wakil yang senior yang Mbak ingatkan ini gitu? Responnya itu seperti apa? Sebenarnya senior ini juga tahu bahwa si wakil ini emang dia orangnya nggak pedulian gitu. Jadi sebenarnya dia juga yang nggak bisa ngingetin juga dan nggak berani ngomonginnya juga, karena senior ini selain dia nggak pedulian, dia tuh juga punya sifat yang keras gitu. Jadi dia nggak suka misalkan orang lain ngekritik dia nggak suka gitu. Orang lain nggak sesuai sama keinginan dia nggak suka. Tapi dia pun maunya seenaknya dia gitu. Seperti itu. Hal ini sudah Mbak ceritakan, permasalahan ini sudah Mbak ceritakan kepada siapa aja selain saya gitu? Atau ada pihak lain seperti kakak kelas atau senior Mbak tahun lalu yang menjadi pimpinan tahun lalu, atau Mbak sudah mengkomunikasikan kepada pimpinan tersebut atau belum? Untuk itu belum. Karena memang pimpinan yang sebelumnya itu dekat dengan beliau, dan saya takutnya juga memecah gitu. Dan sebenarnya sebelum dilantik pun pimpinan itu juga sudah mengingatkan kayak yakin mau pilih
dalam kepengurusan. Berarti sebelum dia menjadi dilantik atau beliau dilantik menjadi wakil itu memang sudah ada kesepakatan. Iya, betul. Baik, selain senior sekretaris tersebut, apakah ada dukungan lain di belakang yang mendukung Mbak Aura terkait permasalahan ini, seperti kayak menyemangati atau memotivasi seperti itu, atau membantu menyelesaikan permasalahan ini, apakah ada atau tidak? Sejauh ini belum ada. Belum ada. Berarti masih diusahakan sendiri Iya, oleh Mbak Aura. Karena seperti yang tadi saya bilang, yang lain pun nggak berani buat mengingatkan ataupun mendukung saya di saat permasalahan itu terjadi di depan. Seperti itu sih Mbak. Menurut pandangan Mbak sendiri gimana ya? Menurut pandangan saya terhadap masalah yang Mbak sudah ceritakan, menurut saya apa yang sudah Mbak lakukan dengan mengobrol langsung ya, walaupun tidak secara face to face, walaupun dalam chat, setidaknya Mbak Aura tuh sudah mau mengingatkan dan mengomunikasikan kepada senior Mbak yang menjadi wakil ini. Itu sudah merupakan tindakan yang luar biasa, menurut saya perlu diapresiasi. Terima kasih banyak. Akan tapi saya menyarankan kepada Mbak untuk bisa mencari dukungan lain seperti itu. Karena kan tidak bisa dipungkiri bahwa seorang senior itu bersikap senioritasnya itu sangat tinggi, tidak bisa dipungkiri. Jadi menurut pandangan saya, ketika kita kan manusia simbiosis mutualisme ya Mbak ya, kita membutuhkan bantuan dari orang lain, berarti kalau menurut saya Mbak juga membutuhkan dukungan dari orang lain juga. Makanya tadi saya menanyakan apakah ada dukungan dari orang lain seperti itu. Kalau misalkan ada, mungkin itu bisa sedikit membantu Mbak dalam menyelesaikan permasalahan ini. Itu sih Mbak menurut pandangan saya, mencari dukungan seperti itu. Kalau misal Mbak mengingatkannya lewat chat seperti itu, lewat chat tapi tidak bisa atau tidak berani untuk mengungkapkannya sendiri face to face, mungkin di situ Mbak bisa belajar bahwa menyampaikan secara langsung dan di chat itu sangat berbeda. Jadi dan menunjukkan ketegasan. Jadi yang menunjukkan ketegasan bukan hanya seniornya saja, tapi menurut saya Mbak berarti di sini harus bisa lebih menunjukkan ketegasan Mbak sebagai seorang ketua kepada bawahan-bawahan Mbak. Jadi image Mbak sebagai ketua itu bisa dipandang karena ketegasan Mbak yang Mbak lakukan seperti itu. Nah, dari solusi saya ini menurut Mbak seperti apa? Sejauh ini saya mungkin masih belum berani untuk berbicara secara langsung. Tapi misalkan saya ngomongin dulu ke pimpinan yang sebelumnya kan seangkatan sama senior bisa. Itu kira-kira gimana ya Mbak? Kan kita itu dijadikan ketua ya, karena kan kita menggantikan atau dari yang lalu itu kan gak mungkin sesempurna yang lalu kan, yang lalu juga belajar dari yang lalu juga. Jadi kalau saya mengkomunikasikan hal tersebut tuh sangat penting Mbak. Jadi bagus banget kalau misal Mbak mengkomunikasikan permasalahan tahun sekarang, organisasi Mbak yang Mbak pegang tahun sekarang dengan yang tahun kemarin ketuanya pegang. Jadi kan ada pandangan lain, dan ketika ada permasalahan yang sama, mungkin solusi dari ketua yang dulu bisa menjadi solusi Mbak juga dalam menyelesaikan permasalahan ini gitu. Gimana Mbak? Ya, nanti mungkin bakal saya coba dulu ya. Pelan-pelan ya. Harus bisa lebih berani juga sih Mbak, tegas. Tadi untuk udah mengkomunikasikan lewat chat aja itu sudah luar biasa, tapi kalau jauh lebih dari itu mungkin akan lebih baik seperti itu. Tapi kalau misal Mbak tidak masih belum berani, mungkin bisa diasah dari hari ke hari mau seperti apa. Seperti itu sih Mbak kalau dari saya. Ada hal lain yang ingin disampaikan? Dari saya cukup sih sebetulnya.
Ya, terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama Mbak. Saya juga mau mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang Mbak kasih kepada saya untuk bisa menceritakan permasalahan ini. Mohon maaf jika saya masih banyak kurangnya dalam layanan konseling individual ini. Semoga solusi yang kita dapatkan dalam layanan ini bisa menjadi sebuah solusi yang baik untuk Mbak di ke depannya. Semoga hubungan Mbak dengan wakil Mbaknya sebagai ketua dan sekretarisnya bisa menjalin hubungan yang baik beserta dengan junior-juniornya. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak ya Mbak. Nanti pulang sendiri juga. Iya.